Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Tadi subuh saya imam. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Mazhab Syafi'i. Kalau mazhab Maliki, Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tidak pakai bismillah. Ustaz, kau tahu saya belajar di Maroko, Mauritania, Aljazair, Tunisia, Andalusia. 5 negara ini mazhabnya Maliki, 100% Maliki, tidak pakai bismillah. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Saudi Arabia, mazhab Hambali. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. 3 mazhab. Mazhab Syafi'i jahar, Bismillahirrahmanirrahim. Mazhab Maliki tidak pakai basmalah sama sekali. Mazhab Hambali dan Hanafi sir. Yang benar mana Pak Ustaz? Semuanya benar, karena 4 imam mazhab ini adalah imam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang salah mana? Yang nggak sholat. Tapi misalnya subuh saya diminta jadi imam di Takalar, Ustaz Abdul Somad silakan maju ke depan untuk menjaga adab, maka saya tidak maju ke depan. Kenapa? Karena saya tidak tahu di masjid itu mazhabnya pakai mazhab apa. Saya khawatir kalau masjid itu Masjid Muhammadiyah, Masjid Muhammadiyah mentarjihkan majelis tarjih Muhammadiyah, mereka pakai basmalah mazhab Hambali. Makanya Masjid At-Taqwa Muhammadiyah bismillahnya sir. Saya ceramah di Masjid Muhammadiyah 4 tahun, mengajar hadis setiap subuh Sabtu dari tahun 2009, 10, 11, 12, 13. Sekalipun saya tidak mau maju ke depan. Kalau diminta saya maju ke depan, Ustadz maju ke depan, batuk. Kenapa Ustadz tidak mau maju? Karena kalau saya maju ke depan, saya baca bismillah jahar, saya pakai kunut Allahumma hdina fiman hadait, makmum saya di belakang belum tentu semuanya faham. Banyak makmum yang tidak mengerti. Dia belajar dari mulai SD, SMP, SMA, Muhammadiyah. Dia merasa tidak enak hati karena imam berbeda. Maka menjaga persatuan lebih utama. Lebih baik tidak maju ke depan. Ini namanya adab berbeda mazhab. Pesan GrabCar hemat sekarang. Sobat hemat buat jalan ke kantor, pergi nongkrong, kemana-mana paling hemat. Imam Masjidil Haram, makmum yang tidak mengerti, dia belajar dari mulai SD, SMP, SMA, Muhammadiyah. Dia merasa tidak enak hati karena imam berbeda. Maka menjaga persatuan lebih utama. Lebih baik tidak maju ke depan. Ini namanya adab berbeda mazhab. Imam Masjidil Haram namanya Syekh Abdurrahman Sudais. Imam Masjidil Haram, Imam Masjid Nabawi, semua imam-imam itu ketuanya namanya Syekh Abdurrahman Sudais, doktor dari Ummul Qura. Datang ke Jakarta, diminta jadi imam di Istiqlal. Beliau maju jadi imam di Istiqlal. Semua makmum penasaran, kira-kira jahar atau sir ya? Videonya masih ada, cari di internet. Syekh Abdurrahman Sudais imam di Istiqlal, cari nanti, jangan sekarang. Syekh Abdurrahman Sudais maju jadi imam di Istiqlal. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Heran semua jamaah. Kenapa dia waktu di Makkah bismillahnya sir? Kenapa di Istiqlal bismillahnya jahar? Yang bisa menjawab adalah santri pesantren modern Tarbiyah. Kalau nggak percaya, tanya mereka. Kenapa ketika di Makkah dia baca bismillah sir? Karena Saudi Arabia
sejak 1924 mazhabnya adalah mazhab Hambali. Kenapa ketika di Istiqlal dia bismillah jahar? Karena dia tahu orang Indonesia bermazhab Syafi'i, maka dia jaharkan baca bismillah. Itu namanya adab berbeda mazhab. Ustaz, ya, saya kemarin menantu saya suruh jadi imam di rumah. Terus pas dia sholat, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahad, langsung Qul huwallahu, Pak Ustaz. Itu mazhab apa namanya? Itu namanya imam grogi. Gara-gara disuruh mertua, saking groginya lupa baca Al-Fatihah. Maka makmumnya di belakang nggak boleh diam. Makmum di belakang mesti ngasih tahu, hai imam, kamu lupa baca Al-Fatihah. Lalu imamnya di belakang ngasih tahu, bro, lupa ya, batal sholatnya. Makmum batal sholatnya karena dia sudah mengeluarkan dua kata. Sedangkan imam batal sholatnya karena tidak membaca Al-Fatihah. Lalu yang benar bagaimana? Makmum di belakang ngasih tahu, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Lalu si imam memperbaiki bacaannya tanpa harus mengucapkan terima kasih ya. Ini pentingnya ilmu. Tidak selesai dengan tablik akbar, tidak selesai dengan pengajian, mesti belajar. Daftarkan anak ke pondok pesantren untuk tahun ajaran 2024 2025. Daftarkan segera ke pesantren modern Tarbiyah Takalar. Alhamdulillah hubungan kita baik. Kita tidak rebut-rebutan santri karena kita tujuannya satu, menyelamatkan Indonesia dalam bingkai Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tujuannya sama-sama Allahu Akbar. Kamu mau kemana? Saya mau ke Takalar. Tujuannya Takalar. Ada yang naik mobil, ada yang naik motor, ada yang naik ojek, ada yang naik pesawat, ada yang naik kapal selam. Semuanya sampai. Jangan kelahi sikut-sikutan, karena ulama dulu tidak pernah kelahi. NU tidak kelahi dengan Muhammadiyah, tidak kelahi dengan Tarbiyah, tidak kelahi dengan Al-Jamiyatul Wasliyah. Semuanya dalam bingkai la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang pertama. Baru pertama Pak Ustaz, ya. Yang kedua yang mau saya jelaskan adalah, karena ini yang di dalam ini penjelasan saya yang pertama tadi di dalam masalah akidah, dalam masalah fikih, dalam masalah akhlak. Jangan sesama kita ini kelahi cakar-cakaran di dalam. Kelahi antara yang pakai cadar dengan yang pakai jilbab panjang. Kata yang jilbab panjang, kamu kenapa pakai cadar? Kata yang pakai cadar, kamu kenapa pakai jilbab, wajahmu masih kelihatan. Kalau yang pakai cadar dengan yang pakai jilbab kelahi, yang ketawa yang nggak pakai baju. Selama dia menutup aurat, kami di Al-Azhar diajarkan pakai cadar itu dianjurkan. Apalagi bagi anak gadis perempuan yang cantik-cantik dianjurkan pakai cadar. Karena kalau sampai wajahnya kelihatan, banyak orang yang salah suap waktu makan. Anak gadis yang muda-muda, yang putih-putih, yang bening-bening, yang cantik-cantik dianjurkan pakai cadar. Karena kalau sampai dia berdiri di pinggir jalan, banyak supir angkot yang nabrak tiang listrik. Bagus pakai cadar. Tapi yang tidak pakai cadar juga punya dalil. Mana dalil yang tidak punya pakai cadar? Yang tidak pakai cadar berdalil dalam mazhab Maliki bahwa Imam Malik membolehkan orang makan, membolehkan perempuan makan walaupun ada laki-laki. Lihat pendapatnya, boleh makan. Kalau boleh makan ada laki-laki,
berarti tangannya kelihatan dan wajahnya kelihatan. Nggak mungkin dia bisa makan kalau wajahnya tertutup, kecuali kalau makannya itu di blender, disedot pakai pipet. Imam itu berpendapat sedikit saja, maka pendapatnya itu bisa dijadikan sebagai dalil tentang perempuan yang boleh makan padahal ada laki-laki ajnabi, menunjukkan bahwa tangannya kelihatan, wajahnya kelihatan. Karena waktu dia makan itu pasti tangannya memegang lauk pauk dan tepung gandum dan disuapkan ke mulut, wajahnya kelihatan. Dalilnya dari mana? Sekarang orang bertanya, mana dalilnya? Mana dalilnya? Dalilnya adalah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, illa ma zahara minha, kecuali yang biasa terlihat. Yang biasa terlihat itu mana? Nabi menunjukkan, innal mar'ata, sesungguhnya perempuan, idza balagatil mahid, kalau sudah sampai usia haid, mohon maaf, sampai usia menstruasi, la yasluh laha an yura minha, tidak boleh terlihat dari tubuhnya illa hadza, wajah, wa hadza, telapak tangan. Jadi wajah dan telapak boleh kelihatan. Itu maka kami di Al-Azhar kalau ditanya apakah boleh perempuan ini pakai cadar, boleh. Apakah boleh perempuan tidak pakai cadar, pakai jilbab saja, boleh. Jangan kelahi antara keduanya. Yang pakai cadar jangan diejek. Ini banyak perempuan, laki-laki mengejek perempuan pakai cadar. Ninja. Bagaimanapun juga cadar adalah bagian dari ajaran agama Islam. Berapa banyak perempuan bercadar yang solihah, yang taat, diejek-ejek, turun murka Allah. Akhirnya 2 tahun kita pakai cadar. Tahun 2020 sampai 2021 pakai cadar terus, masker. Datang Covid, wajib bercadar. Jangan mengejek syariat agama Allah kalau kita tidak mampu. Begitu juga dengan yang bercadar, tidak mengejek perempuan yang tidak bercadar. Kenapa? Karena perempuan-perempuan yang solihah begitu banyak yang memperlihatkan wajah. Kami ketika belajar di Maroko itu ada dosen namanya Dr. Faridah Zamru. Dr. Faridah Zamru mengajar hadis di Darul Hadis, tidak bercadar. Dan Dr. Faridah Zamru ini punya guru. Nama gurunya Syekh Muhammad Rawandi. Syekh Muhammad Rawandi tidak pakai cadar karena dia laki-laki. Syekh Muhammad Rawandi punya guru namanya Bintus Syati, namanya Syekhah Dr. Profesor Aisyah Abdurrahman binti Syati, ahli tafsir dari Mesir, diundang oleh Raja Hasan II untuk mengajar di Qarawiyyin Maroko dan mengajar di Darul Hadis. Dia perempuan, tidak bercadar. Jadi kita tidak boleh saling menyerang, saling mengejek sesama ahlus sunnah wal jamaah.